Baik, kali ini saya akan men-spill sedikit cara paling mudah untuk membersihkan head. Bahan-bahan atau peralatan yang perlu disiapkan, tentunya headnya sudah dilepas dulu dari printernya. Kemudian jangan lupa, ini penting sekali, saat melepas head, pastikan semua kabel power, kabel data pada printer harus dicabut dulu. Karena walaupun sudah dimatikan printernya, tapi kalau masih terhubung ke PLN itu maka head ini berisiko konslet. Jadi perlu sangat diperhatikan sebelum melepas head dari sebuah printer, kabel power harus dimatikan sekalian kabel datanya. Oke. Pertama, ini saya menggunakan suntikan yang dikepras bagian depannya seperti ini. Terus ini selang. Ini saya ambil dari printer Canon atau selang sejenisnya yang ukurannya bisa masuk ke suntikan. Kemudian kedua adalah cairan head cleaner. Bisa menggunakan cairan celing, jangan menggunakan air. Jangan menggunakan Baiklin. Minimal semurah-murahnya pakai celing saja. Kalau ada ya mending pakai head cleaner. Kemudian tisu. Tisu ini sangat penting saat proses membersihkan head. Jangan gunakan tisu yang murah. Minimal bisa pakai merek seperti yang ada di video ini. Kalau pakai tisu yang murah, ini resikonya bahaya pada head. Karena residu dari tisu, ketika itu kita menggunakan tisu yang murah, itu ada residu tisu berupa serbuk-serbuk itu bisa tanpa sengaja masuk ke dalam head atau menutup lubang head. Dan itu sangat sulit untuk diatasi. Karena karakternya tisunya tidak bisa hancur. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam head. Karena lubang di head ini sangat kecil ya. Jarum pun juga tidak masuk. Kemudian pertama yang dilakukan itu penyedotan pada tiang nozzle yang bermasalah. Misalkan yang bermasalah hitam, kita fokus ke hitam saja. Ini dimasukkan, kemudian disedot dulu. Dibuang dulu sisa tinta yang ada di dalam printhead. Ini sedikit sekali tinta yang ada di dalam printhead ini. Selanjutnya bisa menggunakan cairan celing atau cairan head cleaner. Sedikit saja saya contohkan, mungkin sekitar 1 mili aja. Posisikan tangannya seperti ini. Jangan kebalik seperti ini ya, jangan. Karena nanti kalau ada rembesan, kalau posisinya terbalik, soketnya ini di bawah, ketika kita membersihkan kok ada luberan cairan head cleaner, maka risikonya akan membasahi soket printhead. Cara yang menurut saya, yang biasa saya lakukan dan selama ini aman, itu posisi soket kabel flex ini harus di atas seperti ini posisi tangannya. Mau gini juga boleh, selera saja. Intinya kita melindungi soket ini dari cipratan cairan head cleaner dan sebagainya. Terus masukkan. Ini didorong sedikit aja pelan-pelan. Pastikan menggunakan suntikan yang masih bagus. Karena kalau suntikan yang udah jelek, itu ketika ditekan akan berat. Mungkin tanpa sengaja kita
akan menekan dengan sekuat tenaga. Nanti bahayanya di membran printhead yang ada di bawah ini bisa jebol. Tapi kalau menggunakan suntikan yang masih bagus, itu tekanan sedikit saja sudah jalan. Selama printhead ini tidak bumpet. Karena printhead hasil jelek itu ada dua kemungkinan. Bumpet, bener-bener bumpet, bahkan diisi udara. Misalkan ini tanpa head cleaner, saya dorong pakai udara, itu sama sekali tidak bisa keluar udaranya, mental. Nanti saya tekan, dia berat sekali, mental. Itu berarti bumpet. Tapi kalau cuman hasil jelek, mungkin ada tinta yang di dalam head ini beku atau ada kotoran, maka bisa dibersihkan menggunakan cairan head cleaner. Ini ditekan sedikit pelan-pelan. Ciri-cirinya nanti dia akan keluar seperti ini. Kalau keluarnya kok, misalkan saya suntik ke bagian hitam ya, contoh saja ke fokus ke hitam dulu, kok keluarnya kemana-mana, berarti itu fix printheadnya bocor. Tidak usah diteruskan, karena itu juga sudah rusak. Tapi kalau keluarnya masih di jalurnya, berarti printhead itu kemungkinan normal. Untuk karakteristik cairan head cleaner itu beda-beda. Ada yang berbusa seperti ini, ada yang tidak berbusa. Kalau saya suka yang ada sedikit busanya. Seperti ini. Selanjutnya bisa menggunakan lepek ya, bahasa Jawanya lepek seperti ini, atau lepek yang seperti ini. Bersihkan dulu. Kemudian tuangkan sedikit cairan head cleaner secukupnya. Yang penting tidak sampai membasahi soket. Misalkan pakai yang model cekung seperti ini kira-kira hanya membasahi pada bagian plat ini saja. Jangan sampai soket ini basah. Jadi kira-kira. Tapi lebih amannya yang pakai model seperti ini, karena hanya ujungnya saja menempel dan ini dimiringkan sedikit biar ada ruang, tidak langsung menempel ke kaca. Ini proses bisa lama bisa cepat tergantung dari tingkat buntunya. Mungkin kalau ringan mungkin 5 menit sudah oke. Tapi kalau berat bisa berhari-hari. Setelah mungkin ini 5 menit, anggap aja ini sudah 5 menit. Ini bisa dengan cara ditarik ke belakang, disedot ya. Nah, disedot terus ditekan. Untuk mengetahui bagian mana yang belum keluar. Misalkan yang bumpet ada di bagian sebelah tengah. Misalkan ini yang bumpet itu bagian tengah, maka ketika didorong seperti ini yang tengah tidak akan keluar. Pasti yang keluar hanya di samping-samping saja. Berarti itu menandakan belum berhasil. Itu bisa memakan waktu lebih lama. Seperti itu. Kalau sudah dirasa sudah keluar semua, seperti ini contohnya. Ini disedot aja, dibuang, sisa head cleanernya dibuang. Kemudian pasang kembali headnya. Pasang head pada printer kembali.
Sebenarnya ada cara trik lain ya sebenarnya untuk pengetesan tanpa menggunakan printer, tes manual. Cairan yang digunakan paling mudah yaitu celing. Celing yang seperti ini. Ini habis kebetulan, jadi mau meraktekin sebentar, saya praktekin. Ini setelah dibuang cairan head cleaner yang ada di head, kemudian menggunakan celing seperti ini. Kenapa saya menggunakan celing? Karena ini encer. Sementara head cleaner itu sedikit kental, jadi kalau untuk pengetesan itu susah. Paling mudah menggunakan celing. Ditekan, untuk selang yang ini dipegang ya, takutnya jebol. Kemudian didorong. Nah, ketika didorong maka akan keluar semprotan dari lubang nozzle. Kalau semprotannya lurus ke bawah, itu berarti sudah berhasil. Tapi kalau semprotannya belok kanan ke kiri, berarti lubang nozzle-nya masih bermasalah. Tapi kalau disemprot ringan, terasa ringan dan keluarnya itu lurus dan rata, itu dipastikan nozzle-nya bagus. Kemudian hasil jelek pada print head belum tentu dari lubang nozzle-nya, tapi dari membran. Perlu diperhatikan apabila lapisan membran di dalam head di luar head ini kok sudah blaret. Ini contoh masih halus, masih mengkilap seperti ini. Tapi kalau hasilnya sudah blaret, jangan berharap lebih pada hasil cetaknya, karena walaupun lubang nozzle-nya bisa keluar sempurna, tapi membrannya sudah blaret atau aus, itu nanti ketika dipakai hanya akan sementara. Setelah dibersihkan, dikuras, itu pasti bisa bagus. Tapi mungkin nanti 10 atau di atas 10 lembar itu pasti nanti ada hasil garis-garis. Kenapa? Karena sisa dari tinta itu yang seharusnya ketika melewati wiper printer, ini kan head itu kan jalan ke kanan ke kiri, itu dia melewati wiper. Ketika posisi kondisi head ini masih mulus, maka wiper itu bisa bekerja optimal membersihkan head. Tapi kalau sudah aus, sudah mblaker-mblaker, itu wiper itu tidak bisa bekerja secara optimal. Maka sisa dari tinta itu akan menutup lubang head sehingga hasil cetaknya jelek. Jadi kalau ketemu head yang sudah mblaker-mblaker walaupun full nozzle, itu kalau saya mending ndak usah dilanjutkan, karena hanya akan buang-buang waktu dan biaya, karena hasilnya tentunya tidak akan optimal seperti itu. Jadi itu sedikit cara tips untuk membersihkan print head sesuai yang biasa saya lakukan ya.
Karena caranya mungkin berbeda-beda, setiap teknisi beda-beda, punya trik sendiri-sendiri, dan ini pun juga saya ajarkan yang paling mudah. Karena ada beberapa cara yang belum bisa saya sampaikan, hanya menyampaikan yang cara yang paling mudah saja dan umum dilakukan seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bisa membantu mengatasi head yang bermasalah.